Oke, baik. Untuk penerapan selanjutnya, yaitu kita akan membahas penerapan fungsi linear dalam masih sama dalam lingkup fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Tapi pada part ini kita akan bahas bagaimana pajak dan subsidi mempengaruhi keseimbangan harga di pasar. Oke, kita bisa lihat di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi permintaan dan penawaran sebelum adanya pajak dan setelah adanya pajak. Kalau kita lihat di sini, pajak itu mempengaruhi hubungan antara permintaan dan penawaran. Pengaruhnya berada di sini, di fungsi penawaran, bukan di fungsi permintaan. Dimana fungsi penawarannya akan ada tambahan variabel baru, yaitu variabel tax. Jadi nanti misalkan fungsi penawarannya A plus PX seperti itu, maka A plus PX tambah T, akan ada tambahan T di sana. Nah, tujuan dari pemberian pajak biasanya dalam kebijakan-kebijakan ekonomi, tujuannya adalah untuk dengan adanya pajak maka akan menggeser harga akan naik. Dengan kenaikan harga ini maka pengaruhnya adalah akan mengurangi yang namanya permintaan atau akan mengerem permintaan. Contohnya seperti dalam kasus kebijakan cukai rokok. Dengan adanya cukai rokok, selain pemerintah mendapat pendapatan dari cukai rokok tersebut, tapi juga akan membuat harga menjadi lebih mahal sehingga akan mengerem laju permintaan. Itu logikanya dengan memberikan pajak dalam suatu produk. Langsung kita masuk ke studi kasus saja, bagaimana pajak ini bisa mempengaruhi keseimbangan pasarnya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, tujuan dari pajak dia akan menggeser harga naik dan akan menggeser kuantiti demand khususnya akan turun. Contohnya di sini keseimbangan yang pertama yaitu antara supply and demand. Keseimbangan yang pertama terjadi di sini. Nah, dengan adanya tax maka akan menggeser keseimbangan ke atas, ke kiri atas, yaitu menggeser harga akan naik. Dengan harga naik maka otomatis demand-nya akan turun sehingga keseimbangan yang baru akan terbentuk seperti ini. Oke, contoh kasus langsung saja supaya lebih gampang untuk memahaminya. Yang pertama, kita punya kasus di sini suatu produk, fungsi permintaannya adalah price sama dengan 15 min Q, negatif ya. Kemudian fungsi penawarannya adalah price sama dengan 0,5 Q plus 3. Dan kemudian pajak atas produk tersebut adalah 3. Nah, maka 3 ini nanti yang akan kita tambahkan di fungsi penawarannya. Yang dicari adalah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, kemudian penerimaan pajak oleh pemerintahnya, kemudian besarnya pajak yang dibayarkan oleh produsen dan konsumen. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Nah, penyelesaian yang pertama. Nah, yang pertama ini kita mencari keseimbangan antara supply and demand, keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Caranya sama seperti mencari keseimbangan pasar pada pembahasan sebelumnya, yaitu kapan terjadi keseimbangan, yaitu ketika terjadi perpotongan antara supply and demand, atau ketika persamaan supply sama dengan persamaan demand. Nah, yang pertama kita akan mencari keseimbangan jumlah barang yang dimintanya berapa sehingga terjadi keseimbangan, yaitu terjadi ketika price demand sama dengan price supply. Kita masukkan persamaannya 15 min Q persamaan demand, kemudian 0,5 Q plus 3 persamaan supply. Kita pindah ruas, kemudian sehingga muncul kuantitas keseimbangannya, yaitu terjadi keseimbangan ketika permintaan dan penawaran akan barangnya di angka 8. Kemudian harganya berapa? Nah, 8 ini kita masukkan dalam persamaan, maka muncullah harga keseimbangannya adalah 7. Maka keseimbangan dari dua persamaan ini akan terjadi ketika kuantitasnya adalah 8 dan harganya adalah 7. Nah, ini keseimbangan yang pertama.
koordinatnya keseimbangannya di harga di permintaan 8 dan harga 7. Kemudian berikutnya ketika ada unsur pajak di sini masuk. Nah, pajak tadi sebagaimana dibahas akan masuk ke fungsi penawaran. Sehingga fungsi penawaran yang pertama adalah 0,5 Ki plus 3 ditambah dengan teks. Maka teksnya adalah 3 di sini. Nah, sehingga muncul persamaan yang baru 0,5 Ki plus 6. Sehingga ketika kita cari keseimbangannya, karena persamaannya berubah, otomatis keseimbangannya juga akan berubah. Nah, contohnya di sini kita mencari kuantitasnya berapa? 15 Ki sama dengan 0,5 Ki plus 6. Sehingga muncul kuantitas keseimbangan yang barunya adalah 6, kemudian price yang barunya adalah 9. Maka bergeser di sini. Keseimbangan yang pertama yaitu terjadi ketika kuantitasnya 8, price-nya 7. Itu bergeser menjadi ketika kuantitasnya 6, price-nya 9. Nah, ini kan terjadi tujuan dari pemberian pajak tadi, yaitu untuk menggeser permintaannya turun. Benar ya, dari 8 kuantitasnya turun menjadi 6 dan harganya naik dari 7 menjadi 9. Naik di sini karena efek dari pemberian pajak tadi. Nah, kalau kita gambarkan sebelum kita hitung total pajaknya dulu. Total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah yaitu pajak per unitnya yaitu 3 dikali dengan Ki. Ki ini 6. 6 ini adalah letak kuantitas keseimbangan yang baru setelah adanya pajak. 3 kali 6, 18. Maka pemerintah menerima pendapatan pajak sebesar 18 pada keseimbangan pasar. Kemudian pajak yang ditanggung oleh konsumen berapa? Yaitu adalah selisih harga keseimbangan yang sebelum pajak dengan keseimbangan yang setelah pajak. Harga keseimbangannya kan di awal itu adalah 7. Kemudian setelah adanya pajak, harga keseimbangannya berubah menjadi 9. Dikali dengan kuantitas setelah adanya pajak. Hingga 9 kurang 7 sama dengan 2. 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka dari 18 ini yang ditanggung oleh konsumen adalah 12. Sedangkan sisanya, selisih antara 18 dengan 12, yaitu 6 ditanggung oleh produsen. Jelas ya? Nah, sehingga kalau kita gambarkan, jadinya seperti ini. Jadi keseimbangan yang pertama, garis demand-nya tidak berubah. Nah, garis supply-nya yang berubah karena pajak tadi mempengaruhi fungsi supply-nya. Jadi kita lihat di sini fungsi yang pertama yaitu 0,5 Ki plus 3. Maka keseimbangannya adalah terjadi keseimbangan ketika kuantitasnya 8 dengan harganya price-nya adalah 7. Kemudian efek dari pajak di sini menyebabkan pergeseran keseimbangan. Keseimbangannya bergeser ke kiri atas, yaitu kuantitasnya menjadi harganya menjadi lebih mahal dan kuantitasnya menjadi lebih sedikit. Yaitu kuantitasnya jadi 6, harganya menjadi 9. Itu adalah letak keseimbangan yang baru. Jadi contohnya seperti tadi kalau kita terapkan dalam kasus pemberian menaikkan harga cukai rokok, nah impactnya di sini dengan harga rokoknya naik dari 6 menjadi 9, maka otomatis demand-nya turun dari 8 menjadi 6. Itu dan di lain sisi pemerintah mendapat pendapatan pajak senilai quantity demand-nya yaitu senilai 6 di sini dikali dengan pajak per unitnya 3 yaitu 6 kali 3 18. Maka pemerintah mendapat pajak sebesar 18. Oke, itu untuk pembahasan terkait pengaruh pajak dalam mempengaruhi keseimbangan pasar. Kemudian part yang berikutnya subsidi. Nah, tujuan pemberian subsidi di sini justru untuk menggeser harga turun. Kalau pajak itu menggeser harga naik, maka subsidi menggeser harga turun. Artinya apa? Supaya demand-nya bertambah atau supaya lebih banyak lagi konsumen yang mampu untuk membeli
barang tersebut. Contoh sederhananya adalah dalam subsidi listrik. Jadi harusnya misalkan harga listrik itu sekian, dengan adanya subsidi maka harga di pasarnya akan turun. Dengan turun maka otomatis masyarakat yang awalnya tidak mampu membeli listrik, dia akan mampu membeli listrik. Atau dengan kata lain, barangnya menjadi lebih murah. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi misalkan harganya di awal adalah misalnya kita balik ya. Jadi di awal harganya adalah di sini di kuantitinya 6, kemudian price-nya 9, dengan adanya subsidi, subsidinya 3 kalau di sini ya. Nah, kita bisa lihat 0,5 Ki plus 6, kemudian menjadi 0,5 Ki plus 3, berarti kan ada minus 3. Kalau pajak tadi plus 3, maka subsidi di sini adalah minus 3. Sehingga dengan adanya subsidi, maka akan menggeser harganya akan turun menjadi 6, kemudian kuantitasnya akan naik menjadi 8. Itu impact dari subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi ada dua bertolak belakang, yaitu impact dari pajak yang menggeser harga naik sehingga demand-nya akan turun. Kemudian impact dari subsidi yang menggeser harga keseimbangannya akan turun. Sehingga ketika harga keseimbangan turun, maka demand atau kuantitas yang diminta akan naik. Itu, dan contohnya sederhananya dalam penerapan dalam pemberian cukai rokok dan dalam subsidi listrik atau subsidi BBM. Itu saja untuk pembahasan terkait penerapan dalam perekonomian.